Halo Om Tante sekalian, bertemu lagi dengan saya di webinar session 44. Iya, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya Om ya. Iya, di sini ada siapa aja nih yang sudah hadir? Baru Rio Shop. Iya, dari Jaksel hadir. Wah, mantep nih Om Rio nih. Om Tante ya? Apa Om aja? Iya. Oke. Kencana, Jaf. Ya, Om Jaf dari mana nih malam? Oke, ayo. Siapa lagi yang belum hadir? Masih ditunggu. Malam, Om Hasbi Adam. Malam juga Om Agus. Fokus Store dari Bekasi. Om Hasbi dari mana nih Om Hasbi? Lokasinya? Iya. Oh, dari Jakarta Om Jaf. Wah, dekat sini berarti ya. Hadir Om, Plaza Online. Sip, mantap. Iya, Om dan Tante. Sambil menunggu yang lain hadir, kira-kira gimana jualannya hari ini? Pasti mantep dong, super ya jualannya. Berapa nih angkanya untuk hari ini nih? Mau tahu dong angkanya? Wah, Om Robi dari Surabaya. Om Tante Herliana ya. Tuh Bagus Anwar dari Bogor. Wah, Bogor. Bogor deket ya. Ayo, mana lagi yang belum? Ini kok mayoritas baru daerah Jabodetabek ya. Yang lain, Om Tante yang ada di Sumatera, mana nih yang ada di Sumatera? Kalimantan, Sulawesi, belum pada kelihatan nih. Om Agus masih tipis, lumayan buat beli mie ayam ya. Buat beli mie ayam hari ini. Nggak apa-apa Om, tetap semangat ya. Tipis, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit Om. Oke, siapa lagi? Masih ditunggu? Oh, Om Hasbi dari Bandung. Ayo, mana angkanya nih? Angka jualannya belum ada yang diketik. Sepi ya? Nggak apa-apa, asal hatinya jangan sepi. Mellow banget. Oke, tetap semangat Om Robi. Om Ikhwan dari Depok. Gimana Om Ikhwan, lapaknya rame nggak? Rame ya? Wah, sip, mantap. Oh, masih kecil. Nggak apa-apa Om. Berawal dari yang kecil menjadi yang besar. Untung 10.000 kalau kali-kalinya banyak jadi banyak Om. Ya, coba kalau 10.000 kalinya 1.000, 10 juta loh, luar biasa. Oh, cuma satu piece, nggak apa-apa, dikit-dikit ya. Oke, kita langsung saja ya Om Tante masuk ke perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Irfan Syah, nama lapak saya Kamslay ya. Kemudian saya juga sudah kurang lebih sekitar 2 tahun join di Bukalapak ini. Dan join di komunitas itu kurang lebih sekitar bulan Februari tahun lalu. Itu 1 tahun ya, 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Oke, jadi begitu perkenalannya. Oke, dari komunitas Kota Bogor ya. Halo Kota Bogor ya, yang mungkin di sana mungkin sedang hujan-hujanan ya, tetap semangat ya, jangan meringkel aja di rumah. Yuk nonton webinarnya. Yoga hadir.
Iya. Halo Bogor. Oke, buat om tante sekalian yang mungkin baru atau mungkin belum join di komunitas Bukalapak ya, om tante sekalian bisa join, sangat banyak sekali manfaatnya. Saya sudah merasakan ini selama 1 tahun 6 bulan ya. Bisa join di komunitas.bukalapak.com. Nah, nanti bisa masuk di situ ya. Linknya itu berisi tentang komunitas Bukalapak. Oke. Habis hujan di sini. Ya, langsung aja kita masuk ke materi ya, Om dan Tante. Sorry agak sedikit nervous saya di sini karena ya cuma kita santai aja di sini, sharing-sharing, berbagi pengalaman. Kebetulan saya dikasih amanah di sini untuk sharing tentang keunggulan dari produsen ya. Judulnya Raup Peluang Untung Maksimal sebagai Produsen. Nah, Om Tante sekalian, kiat-kiat apa aja sih yang perlu kita lakukan ketika kita beranjak ke jenjang produksi ya? Dulunya saya sama seperti Om Tante, hanya berjualan, kemudian step by step naik sedikit demi sedikit ya. Akhirnya sudah mulai fokus ke dalam produksi. Oke, definisi daripada produsen adalah pelaku usaha ya, baik itu perorangan yang mana bisa menciptakan sebuah barang untuk kebutuhan konsumen. Ya, jadi produsen ini tugasnya adalah memenuhi kebutuhan konsumen, seperti itu Om dan Tante. Ya, kemudian apa aja yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke jenjang produksi? Jadi di sini saya rangkum dalam 6 poin Om dan Tante. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah modal pastinya. Kemudian yang ketiga adalah product knowledge. Yang keempat di sini ada sumber dan SDM. Kelima, pemasaran tetap. Dan yang terakhir adalah manajemen. Jadi 6 poin ini yang perlu kita perhatikan ya ketika kita ingin masuk ke jenjang produksi. Oke, kita akan bahas satu-satu Om dan Tante. Ya, yang pertama adalah mental. Nah, ketika kita mau masuk ya ke dalam jenjang produksi, kita harus siapin mental nih Om Tante. Ya, karena kenapa? Mental ini adalah poin yang paling penting gitu. Kadang orang mau mulai produksi, aduh, masih ragu-ragu gimana gitu kan. Kemudian galau, ya kan? Produksi atau enggak gitu kan. Nanti takut rugi kalau seandainya produksi nggak bisa manage, rugi ya, akhirnya kehilangan ini itu segala macam kayak gitu. Jadi mental ini kita perlu persiapkan sebaik mungkin. Nah, harus memiliki mental baja ya, yang mana baja itu memiliki sifat yang semakin ditempa semakin kuat Om dan Tante. Jangan sampai kita memiliki mental tempe atau mental tahu ya, tahu bulat enak dimakan. Ya, kenapa saya bilang harus bermental baja? Karena kalau seandainya kita bermentalnya mental tahu atau tempe, ya sekali dipijet, ya itu langsung rusak, gitu. Cuma kalau seandainya kita sudah memiliki mental baja, apapun masalah yang akan kita hadapi di depannya, itu kita bisa hadapi dengan baik, gitu. Nah, ini poin yang paling penting. Jadi mentalnya harus kuat, niatnya juga harus bulat, seperti itu Om dan Tante. Modal yang paling utama. Kemudian masuk ke poin yang kedua. Nah, modal. Biasanya nih, kalau orang mau berproduksi itu seringkali terbentur dengan modal. Saya mau mulai produksi, tapi saya cuma punya modal sekian, gitu. Gimana bisa apa enggak, gitu kan? Nah, itu yang selalu terngiang, yang selalu terbentur dengan modal. Oke. Seperti apa yang sudah saya alami Om dan Tante, kebetulan saya di sini sebagai seorang produsen dibilang pengrajin sepatu ya, pengrajin sepatu kulit seperti ini. Ya.
ini yang saya buat ya. Jadi modal yang saya keluarkan ketika awal pertama kali saya mulai berproduksi itu bisa dibilang dalam kategori minim ya, kurang lebih sekitar 5 juta rupiah. Oke, dari 5 juta rupiah itu awalnya saya tidak langsung membuka home industry. Saya kerjasama dulu dari para pengrajin ya, sedikit demi sedikit ya saya buat. Dari 5 juta rupiah tersebut saya hasilkan kurang lebih sekitar 40 pasang sepatu. Nah, dari hasil dari 40 pasang sepatu itu saya putar terus ya. Kemudian keuntungannya saya simpan ya, sampai akhirnya saya bisa membuat produksi di rumah mulai dari 2 orang karyawan ya, karena sepatu itu harus 1 pasang. Kalau nggak 1 pasang nggak bisa, seperti itu, berpasang-pasangan ya kan, kayak om tante pasang-pasangan ya. Jadi nggak perlu banyak ya, lebih baik sedikit tapi pasti om tante. Karena kalau seandainya kita ngotot gitu kan, saya harus punya modal yang banyak kemudian saya buka produksi yang besar ya, itu belum menjamin om tante akan sukses nanti ke depannya begitu. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar ya, seperti kayak begini, perusahaan sepatu ya yang saya tahu itu yang sedang booming sekarang, Brodo ya. Beliau juga mulai dari hal yang kecil ya, modalnya pun nggak besar, kalau nggak salah 7 juta rupiah ya, sampai berkembang mungkin omsetnya sekarang sudah miliaran, seperti itu. Nah, banyak juga yang seperti yang saya tahu, pengrajin-pengrajin sepatu lainnya, karena mereka nggak punya basic, mereka punya dana sebesar 300 juta rupiah, mereka buka dan jalan produksinya itu hanya 3 bulan, 4 bulan, kemudian dia pilot ya. Jadi modal bukan jaminan ya, modal yang besar itu bukan jaminan baik atau tidaknya jalannya produksi, seperti itu om tante ya. Oke, kemudian poin yang ketiga adalah product knowledge. Product knowledge ini yang saya maksud adalah kita harus tahu produk apa yang kita mau buat gitu. Misalnya om dan tante di sekitar wilayahnya itu banyak hasil tani seperti singkong. Om dan tante bisa memanfaatkan hasil tani tersebut untuk diolah menjadi makanan ringan ya, seperti keripik singkong. Apalagi keripik singkong sekarang sudah pakai kemasan yang bagus-bagus ya, sudah masuk ke minimarket gitu kan. Nah, itu bisa dipotensikan. Nah, jadi kita harus tahu produk apa yang mau kita buat. Saya buat sepatu, sebelumnya saya harus tahu dulu ya tentang sepatu ini, bahan dasarnya apa, kemudian bagaimana cara membuatnya, prosesnya itu apa aja. Meskipun tidak harus bisa 100%, setidaknya kita tahu tentang spesifikasi produk yang mau kita buat, seperti itu. Kemudian juga pengembangan produk ini sangat perlu, karena kedepannya harus ada inovasi-inovasi produk ya. Yang suka bikin makanan ringan ya, ada inovasi, oh bikin rasa baru, misalnya rasa barbecue ya kan, atau misalnya rasa pecel lele, belum ada kan, seperti itu. Jadi product knowledge sangat penting. Oke. Tarik om, tante minum dulu biar nervousnya hilang. Iya. Oke, lanjut ke poin yang keempat, sumber dan SDM. Ya, sumber yang dimaksud di sini adalah sumber bahan pokok. Jadi ketika kita ingin membuat sesuatu, kita juga harus tahu sumbernya. Fungsinya untuk apa? Untuk menekan biaya produksi, seperti itu om tante. Jadi contoh, kalau seandainya saya mau buat kue, saya beli tepung di warung ya, antara saya beli bahan dasarnya itu kan misalnya tepung terigu ya kan, saya beli tepung di warung dengan saya beli tepung di grosir, pasti lebih murah di grosir dong ya. Apalagi kalau seandainya saya tahu sumber tepungnya itu
pabrik tepungnya itu di mana, ya pasti saya bisa eh, mendapatkan harga yang lebih murah seperti itu. Oke, sumber bahan pokok ini fungsinya untuk menekan cost, ya, cost dari produk nantinya. Oke, kemudian kita harus tahu juga SDM-nya, ya, tenaga ahli yang di bidangnya. Jangan sampai nanti kita mau buat sepatu tapi yang dipakai tukang nasi goreng, ya, nggak nyambung jadinya, susah, ya. Nanti kualitas produknya pun akan berbeda seperti itu, Tante. Ya, ini dari sumber dan SDM. Oke, kemudian poin yang kelima adalah pemasaran tetap. Ya, pemasaran tetap ini sudah pasti wajib, ya, harus dipersiapkan karena kita hanya sekedar produksi tapi kita nggak bisa mengeluarkan barang, ya kan? Mau jadi apa barangnya nanti bertumpuk-tumpuk di rumah, nanti yang ada bulukan, Om Tante, ya, basi nanti barangnya di rumah gitu. Nah, pemasaran yang tetap ini bisa online maupun offline. Ya, kalau untuk saya pribadi dua-duanya ini saya terapkan. Ya, saya memanfaatkan teknologi digital yang ada, ya, lewat marketplace, ya, dan itu juga banyak keuntungannya, bisa direct langsung ke konsumen. Kemudian offline juga tetap jalan, meskipun terkadang offline itu bisa dibilang agak pahit, ya. Pahitnya itu kenapa? Aduh, jadi sedih saya. Ya, suka banyak kendala di offline, makanya tadinya kan biasanya untuk pemasaran kalau offline itu dulu itu kita masih pakai sistem sales, ya. Jadi ada orang sales yang bawa barang kita, kemudian diorder ke grosir-grosir, ke toko-toko, ternyata toko mintanya tempo, ya, sedangkan produksi kita harus terus berjalan, ya, akhirnya modalnya mandek, ya. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Jadi untuk offline saat ini saya putuskan saya buka cabang toko seperti itu, ya, meskipun nggak banyak, ya, yang penting ada. Untuk jadi untuk antisipasi yang jadi saat ini yang pokok itu adalah online, Om Tante. Yang cadangannya itu adalah offline, ya. Jadi ketika sewaktu-waktu mungkin saya butuh dana darurat, entah itu untuk beli bahan atau buat bayar gaji karyawan, ya, saya bisa tarik dari offline gitu. Yang pokoknya tetap di online, ya. Kenapa yang pokoknya di online? Karena enak kalau jual di online itu, apalagi kalau kita seorang produsen direct langsung ke konsumen, ya kan, kita bisa setting harga yang rasional gitu kan. Kemudian konsumen juga kita tahu tingkat kepuasan konsumen itu bagaimana, ya. Nanti akan kita bahas poin-poin keuntungannya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah manajemen. Jadi apapun sebetulnya harus di-manage dengan baik, ya kan. Baik Om Tante belum menjadi seorang produsen mau masih dalam kategori pedagang, ya, apalagi sudah menjadi seorang produsen, sudah masuk ke jenjang produksi. Nah, manajemen ini sangat penting. Nah, ketika kita masuk ke jenjang produksi, 3 poin ini, ya, ini saya rangkum. Yang pertama adalah keuangan, ya. Jadi harus pandai-pandai memanage keuangan karena kita harus memperhatikan alur keuangan mulai dari produksi, pemasaran, ya kan, kemudian balik lagi ke produksi seperti itu. Dan ini harus terus berjalan, roda harus terus berputar seperti itu, Om Tante. Kalau seandainya nggak pintar memanage keuangan, contoh misalkan saya buat produk sepatu, kemudian sepatu saya booming, ya, karena keuangan saya tidak termanage dengan baik, ya kan, akhirnya sebagian besar keuntungan saya pakai untuk pribadi saya sendiri. Nah, ketika sewaktu-waktu saya butuh untuk membeli bahan, ternyata saya nggak punya kos lagi, karyawan saya nggak bisa kerja, akhirnya mereka keluar dan produksi saya akan rusak. Itulah pentingnya manajemen keuangan yang baik. Kemudian yang kedua adalah stok produk dan bahan. Nah, ini harus di-manage juga gitu. Jadi contoh misalkan yang saya masuk stok produk ini untuk memantau apa sih yang perlu kita buat
gitu. Jadi mana yang perlu kita dahulukan. Jadi jangan sampai Om Tante buat contoh misalkan begini. Kita punya 5 model gitu kan, 5 model sepatu A, B, C, D, E. Nah, stok sepatu yang A ini ya, ini jalannya fast moving seperti itu, cepat jalannya. Maka kita harus kontrol stok ya, hasil dari stok tersebut kita buat gitu. Jadi mana stok yang kosong langsung kita refill, kita isi ulang gitu. Jangan sampai kita nggak pantau stok, akhirnya buat aja model-model baru ya kan, sedangkan yang pokoknya ini yang harusnya bisa jalan fast moving tertunda seperti itu. Nah, itu fungsinya manajemen di stok produk. Kemudian manajemen di bahan juga begitu juga sama ya. Jadi kalau seandainya bahan pokok tidak di manage, contoh stok kulit saya sudah habis untuk membuat sepatu gitu kan, sedangkan pekerja masih terus berjalan ya, saya harus beli bahan dulu keluar, habis waktu ya kan, quality time-nya jadi berkurang ya, waktu terbuang, tukang nganggur, bete, produksi akhirnya turun seperti itu Om Tante. Dan yang terakhir adalah manajemen nilai jual. Nah, kita harus memanage berapa sih layaknya produk kita dijual. Kadang saya suka survei ke konsumen ya, iseng-iseng saya jalan bawa sepatu ini, mana ada orang yang lewat gitu, halo Om, Tante, Om ya karena produk saya ini cowok, Om, coba deh dilihat-lihat ini sepatu dari saya, kira-kira cocoknya harganya berapa ya. Ya, itu bisa juga dipakai untuk menentukan nilai jual begitu. Kita ambil mayoritasnya. Dan nilai jual ini tidak boleh terlalu tinggi ya, overprice ya, atau tidak boleh terlalu murah, karena kalau seandainya terlalu murah nanti terbentur ya dari cash flow-nya produksi ya, seperti itu. Nah, dalam menentukan nilai jual yang paling penting adalah harga yang rasional, masuk di akal ya. Kalau saya jual sepatu ini di atas 1 juta, mungkin nggak akan ada orang yang mau beli. Ya nggak? Seperti itu Om Tante. Ya, oke. Jadi 6 poin yang tadi adalah poin-poin yang paling penting untuk mempersiapkan Om Tante kalau mau masuk ke jenjang produksi. Ya. Oke, selanjutnya ketika produksi ini sudah mulai berjalan, baru kita bisa menikmati keuntungan yang maksimal. Apa aja sih keuntungan yang maksimal? Yang udah saya rasain, ini saya rangkum ya. Di sini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 poin. Ya. Oke, yang pertama saya bisa menciptakan pasar sendiri. Kenapa saya bisa menciptakan pasar sendiri? Karena saya pembuat, ya kan. Saya bisa keluar dari pasar. Contoh misalkan yang biasa laku sepatu model A gitu, kemudian saya bikin inovasi terbaru model B gitu. Jadi saya bisa menciptakan pasar-pasar baru dari situ ya, karena saya membuat produk, tidak hanya menjual produk. Jadi saya bisa menciptakan produk baru yang mungkin belum ada di pasaran ya, dan saya bisa menciptakan pasar sendiri seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah menentukan harga jual sendiri. Nah, itu enaknya menjadi seorang produsen. Kita bisa menentukan harga jual sendiri. Biasanya kalau saya menentukan harga jualnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, modal produksi itu berapa? Contoh misalkan modal produksi saya adalah 90.000. Seperti itu. Nah, saya tetapkan harga jual untuk produksi adalah 10.000 ya, 10.000. Jadi saya sudah mengambil keuntungan dari hasil produksi. Kemudian untuk harga jual ke pasarnya ya, saya bisa setting suka-suka saya. Karena kenapa? Produk ini cuma saya yang punya, seperti itu ya, dan tidak ada di pasaran. Jadi bisa dibilang kalau kita bikin produk itu harganya gelap ya, nggak kelihatan. Jadi Om Tante mau setting berapa marginnya terserah Om Tante, yang penting tadi logis harganya ya. Oke,
Kemudian menentukan kualitas untuk kepuasan konsumen. Itu menjadi salah satu keuntungan buat produsen. Karena begini, ketika kita berhubungan, contoh, saya seorang produsen, saya jual di Bukalapak, ya kan, otomatis direct dong. Jadi apa keluhan konsumen itu saya dengar gitu kan, itu bisa menjadi inovasi-inovasi saya ya untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan mutu seperti itu. Nah, ini salah satu keuntungan yang besar karena kenapa? Ketika saya sudah dapat kepuasan dari konsumen, saya yakin konsumen itu pasti akan balik lagi. Seenggaknya dia beli sepatu sekarang, dia puas, dia akan order lagi bukan karena sepatunya jelek atau rusak, ya, karena dia bosan dengan modelnya, begitu. Jadi ada pernah kejadian konsumen yang sama itu tiap 2 bulan sekali beli sepatu, ya, ganti-ganti model. Untuk apa? Supaya bisa dipakai hari Senin sepatu A, hari Senin sepatu B, hari Selasa sepatu B, C dan seterusnya, seperti itu. Oke, yang keempat adalah mandiri, ya. Kalau kita produksi barang sendiri itu kita bisa tidak bergantung, ya. Jadi mandiri itu yang dimaksud di sini adalah tidak bergantung, tidak ada ketergantungan. Contoh misalkan ketika sewaktu saya menjadi pedagang dulu, ya kan, saya ambil barang dari grosir, ketika stoknya kosong, saya kelimpungan begitu. Aduh, pusing cari di mana lagi nih. Nah, ini sering kejadian juga di reseller-reseller ya. Ketika stok barangnya kosong, ya kan, pusing. Aduh, gimana ini caranya? Mau nggak mau harus switching di situ kan, harus ini, harus itu. Nah, di sini saya bisa mandiri. Ketika orang mau order, ya saya tinggal buat begitu. Jadi nggak ada ketergantungan dari pengadaan barang begitu. Ada tidaknya barang itu tergantung dari kita sendiri. Dan yang terakhir adalah pengembangan usaha. Nah, keuntungannya adalah kita bisa mengembangkan usaha ini sedikit demi sedikit, ya. Kecil, 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 kecil hingga menjadi besar, ya. Om Tante bisa mulai dengan contoh membuat sepatu, ya. Mungkin belum punya brand atau merek, ya kan. Kemudian mulai branding sedikit demi sedikit, ya, di branding, ya, hingga akhirnya Om Tante membuat sebuah perusahaan yang besar, gitu. Jadi kita bisa naik, sama seperti kayak KFC, ya kan, dari kecil sampai sekarang sudah mendunia begitu. Adidas, Nike, ya kan, semuanya juga berawal dari kecil, dari rumahan, ya. Bahkan banyak juga semacam kayak bukan sekedar yang buat itu aja ya, yang contoh misalnya yang bikin platform atau marketplace, ya, awalnya dari kecil, ya. Bukalapak ini pun awalnya dari kecil, ya, mulainya dari berapa orang, ya kan, itu juga belum punya kantor yang semegah ini, ya, sedikit demi sedikit, ya, mulai berkembang begitu, menciptakan. Oke, itu aja Om dan Tante poin-poinnya, ya. Nah, ini sedikit gambaran dari lapak saya. Hampir kurang lebih sekitar 2 tahun bergabung, ya. Sudah feedbacknya juga sudah lumayan, 8.246, ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Om Tante. Oke, di sini saya mau lihat-lihat dulu nih. Oke. Ya, yang mau bertanya silahkan tinggal ketik aja di kolom chat ya. Oke. Pertanyaan dari Om Chandra.
Om, apakah bisnisnya 100% jualan online atau ada tokonya juga? Ya, untuk saat ini saya masih dua, nggak 100% online. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, saya juga punya offline. Offline-nya ini fungsinya untuk menutupi ya kalau seandainya sewaktu-waktu ada kekurangan di produksi, saya bisa tutupi dari yang offline gitu. Kalau dari online yang pokoknya nggak bisa tertutupi, saya tarik, saya cabut dari offline. Oke, kemudian tips untuk marketing. Tipsnya ya kita sering-sering promosiin produk kita. Ya kalau misalnya eh di online ya, contoh kita bahas di online aja ya, karena di sini kita lagi di marketplace ya kan. Oke, kalau tipsnya di marketing itu nggak lepas dari yang pasti push dan promote push ya, fitur itu sangat membantu sekali. Dan yang kedua adalah ya bagaimana kita maintain produk kita, maintain di lapaknya maksudnya seperti itu, buat fotonya yang bagus ya. Saya sendiri ya, saya sudah punya tim khusus untuk foto ya, jadi di situ bisa meningkatkan daya tarik ya, salah satu tipsnya. Kemudian juga buat deskripsi yang baik, karena kita pembuat loh, kita tahu apa keunggulan produk kita dan itu harus ditonjolkan ya, kalau seandainya sebagai produsen gitu. Atau kalau enggak, Om Tante belum menjadi seorang produsen, Om Tante juga harus pelajari produk tersebut ya, produk yang Om Tante jual gitu. Tonjolkan keunggulannya apa ya, bisa gunakan bahasa copywriting juga. Yang pasti yang paling utama adalah fitur-fitur promosi yang ada di Bukalapak seperti itu sangat membantu sekali. Oke. Iya, itu jawaban untuk Om Ikhwan ya. Oke, kemudian ya dari Om Wahyu Surabaya. Gimana caranya Om bisa membagi fokus antara jadi produsen dengan jadi pemasaran seperti yang dilakukan di BL ini? Karena biasanya fokus prioritas antara produsen dengan pemasaran pastinya berbeda. Iya, ntar ya, minum dulu, aus. Oke, sebentar ya Om Wahyu ya. Jadi membagi fokusnya, sebetulnya ini hal yang cukup berat ya, karena memang saya juga sudah alami ya, mau nggak mau pikiran ini harus dibagi fokusnya menjadi dua gitu. Kita kontrol produksi juga, kemudian kita kontrol pemasaran juga. Tapi karena saya startnya dari penjualan ya kan, pemasaran gitu kan, jadi pemasaran ini sudah bisa saya handle dengan baik. Kemudian saya sudah punya satu tim yang saya percayakan untuk memegang pemasaran, saya bisa fokus di produksi begitu. Jadi step by step. Awalnya memang dua itu jalan bersamaan di kepala saya, hingga akhirnya saya pusing ya, panas kepala ini, ngebul ya kayak gitu. Cuma saya pikir-pikir ya memang harus di manage. Tugas itu harus dibagi-bagi. Kalau kita mau melangkah jauh ya harus ada pembagian tugas ya, harus banyak merekrut SDM. Semakin banyak kita merekrut SDM, maka akan semakin maju ya usaha yang kita miliki seperti itu. Jadi awal-awal mungkin masih dipegang sendiri antara produksi dan pemasaran. Kemudian saya pecah karena sudah ada tim yang bisa saya percaya untuk memegang pemasaran, akhirnya saya bisa fokus di produksi begitu. Oke. Oke, dari Om Ikhwan lagi nih. Saya berpromosi di Bukalapak menggunakan promote push tapi boncos terus nih Om.
Sama Om, saya juga begitu. Memang awal, jadi yang saya ini kan dari Promote Bus itu awal-awal kita keluarkan dulu sama seperti brand-brand besar. Contoh sekelas kayak handphone Samsung, itu berapa triliun yang dia keluarkan itu buat iklan ya kan, buat merchandiser, buat ini, buat itu segala macem ya. Itu gunanya apa? Untuk menarik konsumen Om. Gitu. Saya juga sama awal-awalnya. Saya keluarkan satu hari saya coba 100.000, 200.000. Kok closingnya cuma segini, kok nggak ada ini. Ternyata yang harus kita amati adalah jumlah viewernya bertambah apa enggak gitu. Kan kalau promosi banyak yang habis otomatis jumlah viewernya bertambah ya kan. Kalau jumlah viewernya bertambah, yang minatnya bertambah atau enggak. Nah, sewaktu-waktu saya yakin paling enggak ya 10% dari yang nge-view itu akan closing minimal ya, bahkan bisa lebih ya. Ada beberapa produk saya itu yang di atas 50% itu closing ya dari hasil viewernya tersebut gitu Om. Jadi memang kata Om Zaki itu Promote Push itu semacam kayak investasi ya. Kita invest dulu ya, tarik konsumen dulu, sewaktu-waktu dia ada uang dia akan beli, seperti itu ya. Oke, dari Om Tubagus ya. Alamat toko offline dan produksinya di mana? Alamatnya di Bojonggede ya. Itu untuk sentralnya ya. Saya buat sebagai gudang di situ, gudang untuk penampungan stok. Untuk produksi itu saya pecah karena keterbatasan tempat Om. Saya belum mampu untuk bikin ruang produksi yang besar ya, ya karena kos biaya dan lain-lain. Jadi saya pecah. Ada yang di Bojonggede ya, ada yang di daerah Bogor, beberapa ada juga yang di daerah Depok ya. Supaya jadi saya cari tempat-tempat yang istilahnya yang nyaman aja buat para pengrajin gitu, seperti itu. Oke, dari Om atau Tante Jayanti. Om, gimana caranya manage reseller dan dropshipper yang baik bila ada kendala stok? Oke, yang udah saya jalanin selama ini adalah saya kasih warning dulu buat dropshipper dan reseller gitu. Begitu juga seperti ya deskripsi, catatan pelapak yang saya buat gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ya waktu pengiriman itu juga kan sangat terbatas gitu. Jadi saya tekankan ya untuk kepada calon pembeli ya, baik itu calon pembeli, reseller maupun dropshipper, saya tekankan kepada mereka jadi tanyakan stok ya, tanyakan stok sebelum membeli gitu. Dan kita juga harus update selalu stok kita ya. Jadi jangan sampai stok kita nggak update kemudian ada tiba-tiba quick buyer atau apa mereka langsung beli. Ya namanya konsumen ya kan, kadang suka nggak ngelihat ya, mereka lebih lebih banyak melihat gambar dibandingkan membaca tulisan, seperti itu konsumen mayoritas ya. Jadi untuk para dropshipper dan reseller saya selalu ya berikan warning seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang mau beli ya tolong konfirmasi dulu ya, karena stok kita semuanya fast moving gitu misalkan gitu, atau mungkin ada beberapa produk yang sudah discontinue nggak kita buat lagi karena slow moving gitu ya. Itu nah kemudian juga kita harus kasih ya harga yang menarik untuk reseller dan dropshipper ya, agar mereka bisa bersaing di pasar, seperti itu. Oke, kemudian ya dari Om. Oke, dari Om Yoga. Mau tanya nih, pengalaman Om Ipan masalah dalam manajemen sebagai produsen, apa yang dirasa paling menantang dan solusinya Om Ipan bagaimana?
mungkin bisa disampaikan contoh kasusnya. Yang paling menantang itu adalah ini Om. Jadi ini share ini aja ya sedikit contoh kasus ya. Yang paling menantang itu ketika saya mendapatkan order yang cukup banyak, kemudian waktu itu modal saya terbatas, kan nggak mungkin saya harus tolak ya begitu, tolak keinginan konsumen gitu. Nah itu yang sering kali ya yang menjadi pengalaman yang paling menantang. Nah di situ saya kadang suka pusing, aduh gimana caranya ini gitu kan. Sedangkan kebutuhan konsumen ini harus ditutupin ya, sampai akhirnya ketika saya sudah nggak sanggup lagi, saya close ya, saya close dulu, saya selesaikan dulu tanggung jawab saya kepada konsumen-konsumen yang sudah order ke saya, supaya tidak kecewa begitu. Daripada saya open terus ya kan, akhirnya nanti yang ada malah mereka kecewa menunggu waktu yang lama. Nah waktu itu saya siasati dengan ya saya cari ya, karena di situ saya butuh modal untuk beli bahan dan lain-lain ya, order melebihi kapasitas biasanya ya. Saya cari pinjaman ya dari saudara-saudara saya, cuma sistemnya di situ adalah saya menentukan waktunya gitu. Jadi saya nggak mau orang yang sudah membantu saya itu juga kecewa. Bahkan ada beberapa orang juga yang saya tawarkan untuk sharing profit ya, daripada uh, permintaan konsumen ini tidak bisa dipenuhi ya, lebih baik saya cari ya, kemudian saya tawarkan untuk sharing profit. Jadi gitu Om juga. Itu aja sih yang paling pusing sih. Ya, kemudian ya sedikit masalah kendala-kendala ya, ada di masalah kendala di mungkin di pengrajin ya kan, di bahasa kasarnya itu di tukang lah ya. Di tukang kadang suka ada yang main-main atau bagaimana ya, selalu kita tegur ya. Harus tegas, seorang produsen itu harus tegas ya. Kalau seandainya karyawan kita itu tidak sesuai dengan SOP yang kita buat ya, atau melanggar ya ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan, yang menyebabkan kualitas produknya ini turun, ya kita harus tegas ya. Daripada rusak ya udah mendingan kamu keluar, ini saya kasih uang buat pegangan kamu begitu, daripada kita pelihara terus nanti malah akan merusak yang lainnya begitu. Oke, dua pertanyaan lagi ya Om Tante. Iya, ini pertanyaan selanjutnya dari Om atau Tante Lung Prilianto. Maaf baru gabung, Om Ipan produksi barang apa? Saya produksi fokus di footwear pria ya, tapi bahan dasarnya kulit seperti itu ya, bukan kulitan ya, tapi kulit beneran gitu. Oke, sudah jelas belum? Ya, maaf ada kendala teknis sedikit. Nah, di Bogor itu banyak sekali biasanya terkenal dengan daerah, contoh misalnya daerah Tajur, mereka banyak memproduksi tas wanita ya. Apalagi di Bogor itu ada kampung sepatu Ciomas. Nah itu mayoritas mereka memproduksi sepatu-sepatu wanita ya, yang mana mungkin bisa tiap minggu ganti model. Dan itu luar biasa, itu sudah bisa dibilang pangsa pasar nasional itu udah dipegang dari situ ya. Makanya saya mau coba keluar dari mainstreamnya Bogor. Jadi saya ciptakan sepatu dan sendal untuk pria yang kebetulan bahan dasarnya dari kulit ya. Biasanya kan yang suka bikin sepatu sama sendal cowok itu hanya daerah Bandung. Nah ini saya buat di daerah Bogor gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Om Jupri. Kendala terbesar saat ini, Om. Ya, kendala terbesar saat ini, Om, apa dalam mengelola usahanya? Oh, kendala terbesarnya dari mengelola usaha ya. Eh, jadi apa ya kendala terbesar? Saat ini sih karena saya lagi mau fokus branding ya. Saya mau coba mulai branding ya sedikit demi sedikit ya.
Ya itu tadi keuntungan dari produsen kan kita bisa menciptakan sebuah brand ya kan. Nah, jadi proses untuk membuat brand ini ya saya masih kurang paham ya, karena jujur aja uh, untuk teori-teorinya saya masih banyak yang belum tahu ya, cara-cara branding apa segala macam. Ya mungkin ini prosesnya akan lama. Nah, saat ini kendalanya cuma di situ aja sih. Untuk produksi sih saat ini belum belum ada kendala. Paling kemarin ya, kemarin ketika mau Lebaran ya, banyak karyawan istilahnya para para pengrajin itu datangnya agak telat. Ya, masih betah di kampung katanya habis itu. Tapi sudah saya antisipasi dari sebelum Lebaran, saya buat stok sebanyak-banyaknya ya. Jadi ketika habis Lebaran itu saya masih aman. Saya masih punya barang ya kurang lebih sekitar 3.500 pasang sepatu yang bisa saya jual kayak begitu. Oke. Dua lagi deh Om pertanyaannya. Masih ada 10 menit nih lumayan ya. Yang belum nyeduh kopi silakan bisa nyeduh kopi. Ini nih dari Om tuh bagus juga ya. Tips dong cara handle customer banyak tanya dan pelit ngasih rating. Gimana ya Om ya, jadi uh, customer itu mau ngasih rating atau enggak sebetulnya balik lagi ke pelayanan kita. Kalau seandainya pelayan kita kita rasa udah bagus ya berarti di situ masih ada something wrong, mungkin dari produk yang kurang jelas ya begitu, atau produknya itu memang ada juga customer-customer yang sedikit ini ya tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi saya sarankan kalau seandainya deskripsi kita sudah jelas kita memberikan service terbaik. Bahkan ada beberapa konsumen juga yang kadang keras kepala ya, keras kepala. Oh ini biasanya saya sering berdebat itu masalah, oh ini bukan kulit, oh ini kulit, oh ini bukan kulit ya seperti itu, karena mereka ragu ragu dengan harga yang mungkin sangat terjangkau buat mereka, jadi mereka ragu gitu. Saya yakin kan, bahkan sampai ada beberapa konsumen yang saya kasih garansi loh Om. Coba di mana dapat sepatu ya kan harga 150.000 saya kasih garansi pula. Nah di situ ada kepuasan konsumen sehingga mereka memberikan rating review yang bagus. Yang penting sih service ya, bahkan after sales service juga itu paling penting ya seperti itu tipsnya ya. Ya kalau enggak kita bercandain konsumennya, jangan terlalu kaku ya, jadi seller tuh jangan ready nggak bos, jadi stoknya ada nggak, ada ya, yang terlalu simpel ya, harus dibercandain, enjoy aja ya, anggap aja konsumen itu sebagai ya orang dekat kita lah gitu, jangan terlalu kaku. Kemudian kalau yang nggak mau ngasih review itu ya, kalau seandainya kita sudah minta mereka nggak mau ngasih ya apa daya ya kan, yang penting kita sudah usaha, sudah ngerayu. Om dan Tante terima kasih banyak untuk ordernya, jangan lupa ya review produk kami, bla bla bla, kasih bintang 5-nya seperti itu. Nanti kalau seandainya dikasih bintang 5 ya aku kasih, ada waktu itu saya pernah baca dari teman saya, jadi nanti kalau dikasih bintang 5 nanti aku kasih foto Andy Lau misalkan kayak gitu kan, atau mungkin ada gimmick-gimmick yang lain gitu supaya mereka mau ngasih review. Oke. Nah dari Om Nana nih, Om berapa lama dulu penjualan efektif melalui marketplace? Awal saya buka itu saya belum mulai produksi itu di bulan September 2015. Itu saya masih istilahnya jual beli barang ya, jual beli barang toko ya kan. Itu uh, 2 minggu itu baru closing ya, belum tahu apa-apa ya. Kemudian tiap minggu closing cuma satu satu satu, untung juga cuma sekian. Tapi ketika itu saya masih kerja ya, akhirnya ketika saya sudah dapat sumber, jadi saya dulu masih jualan
barang dari toko, kemudian saya cari sumbernya nih, dari mana nih sumbernya nih? Oh, ketemu sumbernya dari grosir ini. Oke, saya main-main ke grosir, ya, saya tanya-tanya di sana. Kebetulan pas di hari itu juga produsen nganterin produknya ke grosir, ya. Akhirnya saya langsung ngobrol ke produsen, udah main aja ke tempat produksi, saya main di situ. Nah, situ saya banyak ngobrol, ya, akhirnya saya bisa membeli langsung produk dari situ. Nah, di situ baru mulai fokus saya. Ketika sudah mulai kelihatan, karena saya bisa mendapatkan harga yang murah, jualnya juga waktu itu saya nggak terlalu ini ya, untung 20-30 ribu itu udah cukup ya. Yang penting perputarannya dulu nih, cash flow-nya bagus ya. Kalau cash flow-nya udah bagus ya kan, itu nggak saya kutip sedikit pun keuntungan itu ya, karena saya masih bekerja statusnya. Ketika saya sudah mulai putus ya, resign, fokus ya, 100% saya turun, dan 2 kali lipat omset saya naik seperti itu. Oke, terima kasih banyak Om dan Tante. Ini karena sebetulnya saya masih banyak yang mau saya obrolin ya, tapi apa daya ya, waktunya sudah habis. Oke, pertanyaan yang belum sempat dijawab ya, akan kita jawab melalui Telegram channel. Kemudian jangan lupa saksikan webinar selanjutnya nih, keren pastinya, sesi 45 ya, bersama Om Yuka. Om Yuka ini adalah CEO dari Brodo. Wah, kebetulan sama nih bidangnya sama saya. Salam Master ya, yang akan berbagi-bagi pengalaman tentang kiat-kiat berusaha. Nah, ini wajib disimak nih webinar selanjutnya nih Om Tante ya. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam, salam sukses selalu. Buka aja Bukalapak.